video ini ya teman-teman. Saya dari Komunikasi Penyiaran Islam yang ada tidak sendiri, tapi sama teman-teman yang lain sama-sama satu jurusan di Komunikasi Penyiaran Islam. Sini ada Mas Sofi Fikri Abadi, ada Mas Haidar, ada Mas Firman, ada Mbak Naila, Mbak Nova, dan di sini kita ketemu dan pengen ngobrol-ngobrol. Semoga teman-teman bisa curi manfaat dari kami ya, karena ini soal partai, apalagi anak muda nih yang suka-suka soal partai-partai gitu bisa ngambil manfaat dari podcast kita. Bilang aja podcast ya Mas? Ya, boleh. Oke, sebelumnya karena kita belum kenal dekat belum benar-benar kenal, kita kenalan aja dulu ya Mas. Mas, kenalin aku nih Ane, dan ini Mas Kan Wisda, nama saya Wisda. Mas Wisda. Wisda Bidatu, akrab dari Wisata Wisda. Akan bisa Wisda dengan Mas Saya Safi. Oke. Di sini kalau Mas Wisda itu sebagai apa di partai PDI Perjuangan? Nah, kalau kita bicara struktural penugasan saya ini, berarti yang pertama itu wakil sekretaris internal DPD Perjuangan Kota Semarang. Kalau yang di DPD ini, saya ditugaskan sebagai koordinator graduan media internalnya partai lah. Koordinator media ya teman-teman. Nah, kalau Mas Sapi juga sama ya? Iya. Dan Mas Wisdeki koornya? Ya. Teman-teman, mungkin apa sih draft juang itu gitu ya Mas? Karena apa sih gitu kalau draft juang itu bisa dijelasin nggak apa itu draft juang? Ya, jadi draft juang itu pada prinsipnya memang media internal partai. Jadi memang fokus mereka mewartakan apa sih aktivitas dari PDI Perjuangan dalam konteks hal yang positif, tapi ruang berjuang ini. Jadi segala yang sifatnya inspiratif, pergerakan-pergerakan dari kesempatan, apa yang sudah dilakukan kader-kader kita di lapangan, itu menjadi tugas kita untuk bagaimana publik bisa tahu. Siap. Jadi itu media partai PDI ya? Ya, internal, media internal. BTW kalau Mas Wisda ini umurnya berapa tahun? Kayaknya masih muda. Tebak ya. Saya sih kayaknya sama 25. Enggak. Oke. Ada yang mau nebak berapa? 30. Saya 30 tahun. 30. Tapi gak kena, aman. Ini kayak masih muda nih ya teman-teman, tapi udah Mas Api udah lagi. iya, Mas Api berapa? 4. Oh. Ya 24 ya Mas Api. Oke, Kita sempurna tadi ya. Ini yang besar ya. ini kan masih muda ya, karena kan muda itu dari 18 sampai 30 gitu ya. Jadi kita masih muda, dan apa sih yang menjadi motivasi awalnya terjun ke partai gitu? Karena anak muda sekarang banyak yang pengen ikut gitu, kayak ikut partai, dan apa sih motivasinya gitu? Siapa dulu nih? Boleh Mas Wisda dulu. Ya kalau aku hampir ceritanya itu mirip bagi sebagian besar anak muda ya. Yang pada awalnya pasti yang namanya politik kan apolitis lah. Masih politik gitu kan. Dengan segala apa yang dicitrakan di luar kan. Tapi dulu saya aktif kegiatan sosial, tapi kalau pas kuliah jadi bikin proyek-proyek sosial. Tapi di situ saya menemukan kira-kira apa ya cara yang kontribusi lebih dekat gitu kepada bangsa dan negara ini, sebenarnya seperti itu. Dan saya menemukan jawabannya ya politik. Terlepas image politik yang kotor, terus buruk dan lain-lain ya. Tapi saya percaya bahwa politik itu memang jalur yang mulia. Maka itu kan akhirnya muncullah ketertarikan di politik itu mungkin sekitar 2011 kali ya. 2011. Jadi sekarang udah
tapi nggak langsung. Oh, nggak langsung. Nggak langsung, karena saya bukan berasal dari keluarga politisi, yang pertama saya juga tidak berada pada lingkungan politisi. Jadi kan agak bingung nih, ya, karena kan ya mungkin era hari ini partai cukup membuka ruang bagi anak dan anak memang eranya sekarang kan anak muda ya. Tapi kalau aku dulu sih, aku rasa pribadi ya nggak begitu cukup ruang yang terbuka gitu, karena aku bingung loh Iya. cari guru dia. Ya dulu lah aku email zaman Jokowi dan gubernur itu masih nggak, gue semua email tujuannya cari guru. Cari guru. Gimana ya aku cari ya, dan terus sampai aku kan juga punya guru juga tapi di Solo, tapi bukan politik. Jadi beliaunya ya sama-sama volunteering pekerja sosial. Jadi dia suka ngajar tapi gratis. Itu tak ceritakan, Mas, aku punya keinginan seperti ini. Ya beliau mungkin juga agak kebingungan ya. Tapi dalam setiap kesempatan kelas dulu, kalau yang pernah dengar ada namanya akademi berbagi, itu kelas sharing-sharing gratis semula. Ya gurunya aku disuruh maju barang 5 menit, suruh cerita bis kenapa mau di politik. Nah ternyata itu kekuatan alam mungkin ya, dan keinginan tuh akhirnya tuh membawa jalan sampai ke titik ini. Jadi itu terus diceritakan. Ya mungkin semesta mendengar, Gusti Allah juga mendengar, dan itu pokoknya suatu saat aku butuh sore politik. Padahal waktu itu nggak tahu contohnya piye. Nah jadi itu pesan juga sih, bahwa kalau kita punya keinginan, katanya kan semakin kita kuat memvisualkan, nah, itu akan ketemu jalannya. Nah itu terjadi. Sampai aku meng-email itu ada yang merespon. Ya itu juga ketua DPRD Kota Semarang, periode yang sebelum ini kan Pak Pri itu namanya merespon Dari email. Email nemu website pribadinya, direspon, ada kontak seluruh kantornya. Nggak tahu tuh beliau ketua DPRD, nggak tahu karena aku nemu websitenya itu sebagai sekretaris DPC waktu itu. Dari sana ya diakomodir lah, diarahkan untuk masuk ke komunitas juara. Dan kebetulan dari DPD ini, PDI Jawa Tengah, membuka ruang bagi anak muda untuk pembentukan kaderisasi itu kan namanya komunitas juara. Dan momennya tepat. Nah itu akan yang nyetir kan bagian dari Gusti Allah dan alam semesta juga. Kalau aku kecepatan juga nggak ketemu momentumnya, kalau terlambat juga kan momentumnya. Pas. Itulah karena aku punya niatan beda ya, punya belajar namun guru politik. Ya nggak tahu cenderungannya, jadi nggak ada yang ngarahin. Bisa kamu kesana ya, ketemu itu nanti diarahin kesana ya udah. Itu berawal dari keinginan tadi yang diceritakan terus menerus ya. Ya akhirnya sampai di titik inilah masa komunitas juga. Nah, terus kita berproses sama masa juga dikasih penugasan lagi sampai kurang lebih. Ya kalau background dulu Mas Raffi itu apa? Dulu jurusan hukum kah atau politika gitu? Ya Mas. Ya apa? Nanti kita Mas Raffi, Mas Wisda dulu apa ada background itu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Gua aku D3 atas lagi kesatu manajemen. Ini juga. Masih nyambung. Si nyambung. Mas Evi mungkin nyambung ini. Jadi Kalau Mas Raffi dulu gimana? Karena kebetulan kuliah aku di ilmu politik kan, Ilmu politik. di balik sama itu ya kan nggak mungkin bahasan politik itu ya pasti ilmu politik. Iya. Nggak mungkin satu kelas satu angkatan yang benar-benar ilmu politik itu kalau nggak salah dua namanya nggak bisa dibang namanya salah satunya di politik ya ini aku. Nah bentuknya lapangan juga sama kayak Mas Wisda konten juga. Nah kalau Mas Wisda dia kan kayak email kemana
sederhana, berlepas dari ketemanan ke kenangan. Jadi diajak, sudah pandanganku adalah mumpung masih muda, naik taman sebanyak-banyaknya tanpa memberikan itu. Mudah masuk, terus ada kegiatan, ikut kegiatan, terus ada kasih penugasan buat ngurusi HUT Kabupaten Kendong yang ke-7 depan di situ. Nah, secara tidak langsung ada masih dari itu karena aku komunikasi sama Mas Yuda terkait ada insight juga terkait perlombaan. Terus saya sebenarnya di apa ya, diajak Mas Yuda untuk belajar di Kalau Mas Syafi itu jangan Mas Wisda gitu ya, kalau Mas kalau di perjuangannya, tapi kalau di perjuangannya itu lakunya itu panjang gitu. Oh, iya, jadi malah ya sama, nggak ada, meskipun kita di politik tapi nggak ada warga sih dari apa ya, di politik mungkin ini ya, bahkan keluarga itu sendiri, bapak ibu dan lain-lain, mas bapak itu yang nggak ada yang di politik itu ya orang desa itu ya paling ya mentok, paling ya kalau nggak di sawah mana gitu, ya seperti itu sih. Jadi yang menentukan seperti itu. Istilah tapi ya, jadi dua-duanya itu emang nggak ada background politik ya, dari keluarga pun nggak ada. Mas Syafi'i berawal dari keinginan sampai ke ngechat ngirim pesan di email gitu ya. Apa ada yang juga kalau pesan? Enggak, jadi ngechat ngirim pesan biasa. Kalau anak sekarang kan WhatsApp-an. Anak sekarang kan masih WhatsApp-an ya, kalau dulu berarti Gmail gitu. WhatsApp udah ada belum? Belum ada ya? Ada terus itu ya. Ya udah ada kan belum familiar. Ya enggak yang all-over lah. Oke. Tapi di sini kan Mas Wisda ini di media ya Mas ya. Tadi kan pengen bermanfaat intinya bagi masyarakat atau bangsa. Nah sejauh ini apa sih menurut Mas Wisda kemanfaatan dari media ini gitu untuk masyarakat gitu, kayak gitu? Ya media hari ini kan seiring perkembangan teknologi kan mau nggak mau kita harus beradaptasi, itu yang pertama. Tapi yang kedua kan media ini dimaknai seperti apa? Pertanyaan selanjutnya. Makanya PDI Perjuangan merespon tren media ini ingin menggunakan perkembangan ini dihadap dengan sisi yang positif. Karena mungkin dulu PDI Perjuangan itu kan terkenal grisumnya ya, maksudnya akar rumputnya ya, karena besar dengan ajaran-ajaran Marxisme, yang itu lekat dengan kultur masyarakat bawah. Itu kan mungkin dari word of mouth kan ya dulu kan, orang-orang yang medianya kurang. Nah, sebenarnya kan apa yang sudah dilakukan itu kan banyak sekali. Nah, dengan berkembangnya teknologi saat ini sudah bisa digital. Nah, makanya kita ingin memviralkan lagi bahasanya sekarang kan apa sih yang menjadi visi-visi dari PDI Perjuangan. Kader-kadernya tuh kerjanya koyo piye ya, karena jangan sampai media ini kadang juga bisa jadi hal yang kurang baik ya, dalam arti ketika kita tidak bisa mengimbangi apa yang terjadi di lapangan dengan tren di media. Jadi ini kan pencitraan kan. Iya. Ya pencitraan oke, ketika itu kapasitasnya memang ono barang ini, ono teknik costing, ono yang ada yang dikerjakan. Dan tantangannya di sana. Nah, PDI Perjuangan coba membalance itu. Jadi kita tidak melebih-lebihkan, tapi memang real yang terjadi di lapangan. Kalau teman-teman bisa percaya PDI Perjuangan itu setiap hari ya. Sorry ya teman-teman, tadi videonya kepotong gitu ya. Jadi kita lanjut ke soal media. Kita masih di tentang media gitu, tentang tadi draft juang ya teman-teman. Jadi draft juang sendiri sama PDI Perjuangan itu tadi ada visi-misinya Mas. Visi-misi untuk mencapai visi-misi PDI itu salah satunya medianya adalah ini draft juang itu ya. Ya, sebagai kanal internal media. Iya, yang kesinambungan visi dan misi, salah satu dari visi dan misi itu dari media itu apa? Ya jelas kan bagi PDI Perjuangan
kalau bicara partai politik itu kan alat berjuang. Alat berjuang siapa yang diperjuangkan? Nanti PD perjuangan ya kepentingan Juli. Terus sering kita sebut mahen, ngomong mahen, orang-orang open, orang-orang kecil. Ya itu yang kita perjuangkan. Tentu kita juga dengan pakai ajaran-ajaran Soekarno. Itulah yang coba kita landasi dalam setiap pemberitaan terjual. Yang itu juga terrepresentasi dari semangat para kader kita. Para kader-kader ya. Kalau ngomongin soal para kader-kader di PDI juga ada tingkatannya mungkin ya Mas. Kalau saya tahu apa saja dan apakah media ini juga membranding para anggotanya gitu? Apa bagaimana? Ya kalau bicara struktural partai kan kita ada yang namanya Dewan Pimpinan Pusat, DPP, ada DPD yang levelnya Jawa Tengah, Provinsi. Kalau kita bicara di sini Jawa Tengah, ada DPC, itu levelnya kalau di sini berarti Kota Semarang. Terus ada juga PAD, itu levelnya kecamatan, pimpinan cabang. Ada juga ranting, itu levelnya berarti yang kelurahan. Ada anak ranting, yang mana itu levelnya RW. Jadi secara strukturalnya, up to bottomnya seperti itu. Dan apakah itu terrepresentasi dari kader ya jelas ya, karena mereka kita semua ini bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan ya semangatnya harus sama. Karena kita spiritnya barisan nih kalau PDI Perjuangan bersama-sama. Sama-sama berjuang gitu ya Mas. Jadi nggak cuma itu tapi ya gotong royong. Makanya kan. Nah kita lombanya banteng. Iya. Bukan bukan tupai ya, tapi apalagi bukan celeng, tapi banteng. Tahu nggak alasannya? Oh iya, ini penasaran pasti. Apa nih Mas banteng gitu, banteng ya? Ya sebenarnya banteng itu kan tanduknya di atas ya. Jadi kan untuk merumput, untuk melindungi diri. Katakanlah kalau celeng itu kan sungguhnya kan tidak di atas, tapi di bawah untuk cari makan. Untuk melindungi diri. Nah itulah. Yang dilindungi. Ya kan banteng di dalam konvoi barisan. Nggak pernah kan lihat banteng sendirian di pojokan main HP itu kan nggak pernah kan? Musreng gitu kan nggak pernah. Tapi kan dia dalam satu barisan bersama-sama. Itulah spirit kita kenapa banteng terlepas filosofi fisiknya ya, tapi juga karakter dari seekor banteng itu coba kita ilhami. Siap-siap. Sekarang bentar lagi 2024 pesta demokrasi Mas. Apakah gerak juang ini juga sebagai alat kampanye PDIP? Ya, jelas itu banyak bayar. Ya karena kan bagi PDI Perjuangan ke depan kan kita memang mentargetkan untuk menang spektakuler ya. Jadi sebagai partai pemenang kita punya tanggung jawab yang tinggi nih. Masih banyak rakyat kecil ngomong cilik ini yang harus seperti kita all out untuk perjuangkan. Makanya kan itu kita harus memenang spektakuler, menang lagi di 2024. Makanya kita melakukan penataan elektoral ya, gerak juang otomatis menjadi bagian. Kalau gerak juang itu sebagian kecil apa memang media yang benar-benar besar gitu untuk menjadi kampanye politik ini? Dibilang besar ya besar, tapi dalam konteks internal. Karena kan kalau kita bicara strategi komunikasi atau strategi pemenangan dari partai itu kan pasti cakupannya luas ya. Iya. Sekali lagi yang berhak menjawab itu pimpinan. Karena kapasitas kita di sini adalah sebagai gerak juang. Iya. Jadi kita akan menjelaskan ya gerak juang memang bagian penting dan bagian besar, tapi dalam internal. Apakah media itu hanya gerak juang aja atau ada yang lain nih media ini? Underbone-nya mungkin abstraksinya tiap lokal atau tiap daerah mungkin punya ya, tapi yang dikelola resmi oleh partai di level
DPD itu berjuang karena kan kita juga membawahi koresponden ya Kak, koresponden dari berbagai kabupaten kota seluruh Jawa Tengah ini kita ada perwakilannya, ada orangnya yang berkoordinasi dengan kita, yang mengirim pemberitaan setiap harinya ke kita. Dan jadi kita kelola, terus kita masukin ke sistem, nanti outputnya kita update ke website ataupun kita punya sosmed. Jadi media radio ini memang cukup besar cakupannya. Terlebih tadi kan kembali pada visi-misi PDI Perjuangan sama Mas Bisda tadi bilang soal visi-misi. Apakah media ini jadi komunikasi sama rakyat gitu? Apakah ada tempat masyarakat yang aspirasinya tuh didengar di media ini? Kalau kita kan sifatnya juga bukan yang mencari aspirasi ya. Iya. Karena kan itu akan menjadi sebuah cara yang berbeda. Tapi kita memberitakan kader-kader kita tuh di bawah kerjanya ngapain sih? Kan bisa dicek kan. Oh, ada yang memang kalau dia sebagai legislatif, anggota atau pimpinan DPRD di wilayahnya, ya tugasnya dia jalan enggak sebagai anggota legislatif, turun enggak ke masyarakat, apa sih yang sudah dilakukan dia sebagai wakil rakyat di daerahnya masing-masing. Nah itu yang kita wartakan di Jawa, di masyarakat kan tahu, oh kader-kadernya kita bekerja dan turun di lapangan. Kurang lebih mungkin sampai ada tambahan. Ya terkait tadi kan pertanyaan apakah ada media lain, sebenarnya itu ya kita mengikuti zaman. Ya kayak ini kan virtual itu juga ya, selain pemberitaan internal kayak ada di juga kita juga mengelola media sosial. Teman-teman bisa buka kayak Instagram, atau TikTok, Facebook dan lainnya. Jadi kita juga merambah ke hal-hal yang sifat media sosial gitu. Terlepas dari ya bebasnya di media sosial, dan kita bukan menanyakan kinerja-kinerja dari media tujuan di Jawa Tengah ini di bawah yang seperti apa sih, terus fungsi edukasinya bagaimana. Oke, jadi memang kalau radio itu bagaimana di situ kegiatan-kegiatan yang dilihat oleh masyarakat bahwa PDI itu ini loh kinerjanya begitu Mas. Ya. Dan di sini yang jadi apa ya, kayak yang tadi dari awal yang Mas Syafiq kita bilang soal giroh gitu kan, soal orang-orang pengen ada apa ya, ada giroh nih gitu di partai itu. Nah di media itu apa sih yang jadi semangat gitu, apa sih yang jadi feedback atau di Mas Syafiq itu di media itu enaknya itu kayak gini gitu sama masyarakat itu gitu, apakah dapat apakah gitu loh, maksudnya tuh gini lah. Coba. Jadi semangat di media kan mesti ketika nggak ada semangatnya tuh apa sih motivasi gitu, motivasi di media itu gitu loh Mas. Kalau PDI Perjuangan jelas ya, motivasi kita kan menyebarluaskan ajaran-ajaran Bung Karno, yang Mahathir itu tadi ya. Itu sih yang menjadi pembeda kita ya dengan yang lain kan, ideologis kita karena kita memang partai yang benar-benar tumbuh dari bawah dan berkembang dari bawah dan mengalami proses penempaan yang sangat panjang kan? Dari dulu PRI, PDI Perjuangan. Nah itu kan prosesnya, kalau kata Bu Mega kan kita juga tumbuh besar itu juga bersama rakyat itu. Tumbuh besar bersama. Ya tangis dan dada senang bahagia kan kita lalui bersama rakyat terus di PDI Perjuangan. Kan tantangannya juga besar loh. PDI dapat tantangan, ada juga desukarnoisasi dulu kan ya, zaman Orde Baru, desukarnoisasi. Dan itu kan jadi tantangan yang tersendiri kan selama 32 tahun. Peristiwa Kuda Tuli, kalau kita di PDI Perjuangan tahun 96 ya. Sebelum reformasi berarti. Iya, Kuda Tuli. Karena
kita reformasi. Jadi kan dulu juga cuma 3 partai kan, cuma ada P3, Golkar sama PDI kan dulu. Ya kuda tuli itu kan berusaha ada intervensi internal kan, ada dualisme dulu kan. Itu kan sebagai salah satu cara untuk menggempur si PDI pada waktu itu. Tapi karena kita sekali lagi punya keinginan dan jiwa yang kuat, ya akhirnya kita tetap bisa survive sampai pada titik sekarang. Alhamdulillah kita bisa menang 2 kali. Ya harapannya kita bisa hat-trick ke depan. Ini kan media pasti ada dampak positif negatifnya Mas ya. Boleh kita tahu nggak apa itu dampak positif dan negatifnya? Karena ini termasuk juga kampanye gitu kan. Mungkin bisa kalau boleh gitu kan, boleh tahu apa dampak positif negatif dari media kampanye ini gitu terhadap bulan ini. Ya dampak positifnya kita jadi punya ruang dan platform yang lebih luas dan besar, itu yang pertama. Cuma dampak negatifnya ya, ini nanti Mas Safi juga bisa ceritakan dengan kultur masyarakat kita itu tidak siap gitu. Jadi kan terlalu freedom to speech itu juga kurang oke ya. Kalau aku pribadi juga ya. Jadi terlalu bebas bicara padahal kita punya norma, punya etika, kita sebagai bangsa timur kan. Ya kenapa itu kan makanan di Indonesia lebih rich daripada di luar. Makanan barat itu bumbu kecil. Makanan Indonesia rempahnya banyak ya. Itu kan karena kita punya kekayaan yang luar biasa. Pelajaran dari makanan itu kan seringkali kita lupa kan. Jadi sekarang kita jadi terpesona bahwa di luar itu jauh lebih keren, padahal tidak. Ya jadi makanan contoh tadi kan kita punya bangga. Luar kan cuma salt and pepper gitu kan. Dan kita pono salt and pepper toh. Nasi goreng aja tuh ada bawang merah. Kita punya rawon, kita punya kulit, punya macam-macam yang itu kan tidak cuma 1-2 bahan makanan. Ya itulah kulturnya, behavior masyarakatnya karena kurang siap tadi terus dihantam dengan apa ya? Sekarang eranya kan semangatnya pragmatis transaksional ya. Terus spiritnya juga jadi liberal yang individual, akhirnya semua bergerak sendiri-sendiri. Ya itulah yang akhirnya jadi merugikan ya. Akhirnya kan komentarnya jadi kurang oke. Ya, teman-teman kalau cek dimanapun loh, di Facebook, TikTok, kontennya apa, komennya apa. Enggak kayak itu ya. Sebetulnya aku melampiaskan kejengkelanku. Ya dia punya kejengkelan sendiri, misalnya punya masalah pelaku sendiri, terus akhirnya dikeluarkan di situ, harus dengan tujuan misalnya propaganda juga, biar adu domba, sepertinya aku dibayar dulu lagu UNU, akhirnya itu jadi kurang oke kan. Padahal sekarang kan kegiatan aktivitas kita mostly 24 hours kan ya, mungkin separuhnya lebih ada di screen loh. Kita menghabiskan banyak waktu, screen time itu dicek coba berapa kita sehari kan. Bahaya loh. Nah, tadi menarik dengan media yang ada propaganda gitu kan. Mungkin di sini juga ada yang namanya trend media, di mana suatu media itu memperoleh sesuatu gitu kan. Nah, semisal nih ada serangan-serangan gitu ya Mas, yang memframing misal entah itu penjelekan PDIP, apakah derajat ini menjadi salah satu seperti orang ya dengan propaganda atau tidak di ranah situ gitu? Kalau kita sifatnya propagandanya dalam konteks yang positif ya, kita nggak yang kritik, kita kritik, makanya di situ. Jadi kalau ada yang menjelekkan ya itu nanti ada treatmentnya sendiri ya kan. Kalau kita fokus di aktif aja, hal yang positif. Oh jadi ini upgrading aja nggak ada? Upgrading aja, bukan ya. Bisa dicek lah ya kan. Nanti Karena tagline di Jolong itu kan tagline menjaga solidaritas, kayak kebanggaan serta solidaritas. Jadi nggak ada kayak ada mungkin dengan lainnya. Itu bukan
bukan di ranah berjuang. Kita di ranah drag juang. Kita kiri. Oke. Mungkin kita udah ngobrol banyak ya teman-teman. Kita udah ngobrolin soal gimana media drag juang itu berjalan, gimana mengeksekusi drag juang itu sendiri. Kita udah tahu tadi apa visi-misinya drag juang itu sendiri ya. Tadi ada solidaritas, apa mas? Right? Sama disiplin gitu kan. Jadi kan media drag juang PDI Perjuangan itu sebagai tempat nge-up aja gitu, nggak kalau yang kayak ada propaganda apapun itu beda lagi ya mas ya. Ya konteksnya kita prinsipnya propaganda tapi yang sifatnya akritik, positif. Propaganda yang sifatnya akritis ya. Mungkin ini langsung teman-teman ada pertanyaan dulu nggak nih sebelum kita ke pertanyaan terakhir? Aku mau tanya. Boleh. Aku jawab. Kan kayak usia 17 tahun itu biasanya kan kayak awal-awal gitu, awal-awal ngelakuin pemilu gitu. Jadi kayak itu tuh kita masih awam gitu tentang partai-partai. Terus kayak gimana sih caranya media PDIP itu biar kayak mereka tuh yang masih muda itu jadi kayak penasaran, kayak jadi tertarik sama PDIP. Jadi bagaimana media drag juang ini menggait orang-orang yang umurnya 17 tahun gitu dengan media ini gitu. Ya. Yang masih Begitu. Yang jelas ya kita kan ada tahapannya ya, awareness ya. Jadi kita cari tahu dong kesukaannya anak muda itu apa. Itu biasanya suka dilakukan Mas Safi juga. Anak muda kita showcase, itu kader-kader muda kita. Ya itu kan sifatnya untuk awareness. Tapi intinya bukan di situ. Karena kita juga seringkali akan edukasi soal ajaran-ajaran Bung Karno itu seperti apa. Tapi kita cari tahu yang oke lah, katakanlah memang dia selebgram misalnya. Tapi kita kurasi edukasi dulu. Kita punya visi seperti ini, yuk cocok nggak? Yuk kerjasama. Kita punya ini yang mau disampaikan. Ya kita cari tahu dulu kesukaannya anak muda itu seperti apa. Nah itu bisa dicek lah nanti. Ini bisa ngobrol berdua nanti sama Mas Sandi. Siap. Iya, kamu jadi volunteer nggak apa-apa. Itu sebuah kode gitu. Kamu jadi kangen Mas. Ya caranya gitu sih. Tidak ada kartu kuning. Tetap kita kasih sifatnya yang membangun awareness anak muda itu seperti apa, konten-konten yang menarik lah. Tapi poin kita bukan di sana, sebenarnya. Ya poin kita bagaimana caranya agar anak muda itu paham apa yang berbeda dari PDI Perjuangan dengan partai-partai yang lain. Terutama kita akan sangat getol untuk mengkampanyekan ajaran-ajaran Bung Karno, program-program yang pro cilik seperti itulah. Yaitu kan menjadi tantangan anak muda juga ya. Jadi jangan sampai hari ini anak muda itu memilih partai politik berdasarkan akeh sing ganteng gitu. Akeh sing enggak, ya janganlah. Maksudnya partai politik ini bukan tempat entertainment sebenarnya. Tapi ya sekali lagi alat berjuang loh, tidak main-main yang diperjuangkan kita. Makanya itu menjadi pelajaran bagi kita semua karena kita masih budaya itu Jadi dalam menentukan pilihan politik, entah itu memilih partai politik ataupun figur, jangan memilih berdasarkan appearance, suka dan tidak suka atau appearance saja. Aku tidak suka sama dia, aku sukanya dia ini ada. Tapi kalau kata pimpinan kita kemudian Pacul, ceklah track recordnya. Selama dia bertugas menjadi pemimpin, cek track recordnya. Oke nggak? Dan mengecek itu juga jangan dari satu sumber. Media sekarang kan tergantung by order juga bos. Ya, nah you di order dibayar untuk memframing yang positif ya itu pasti positif. Tapi sebagai anak muda yang punya intelektual, akademisi ya, ceklah berbagai sumber ini kan kinerjanya bener sih. Kalau PDI Perjuangan sederhana, berhasil atau tidak kadernya itu dibuktikan dengan seberapa banyak penurunan tingkat angka kemiskinan di daerah. Mas Safi ditugaskan misal
jadi bupati mana, bupati Gul misalnya ya, di sana ketika bertugas menjabat ya kemiskinan di sana turun berapa persen, ya cuma sedikit ya, ini kurang hasil. Ya itu sih, kalau anak muda pesanku karena masih pemula kan, masih belum tahu apa-apa, ya karena spirit zamannya sekarang kesana digiring ke arah individual, janganlah terjebak di sana. Kita harus punya pemahaman sendiri. Sekarang gitu kan, foto sing ngetren apa? Sukanya A, ya aku A milih A aja. Padahal fatal bos. Maksudnya katakanlah untuk memilih wali kota, gubernur, presiden, itu tanggung jawabnya besar. Masalahnya banyak. Nah sekedar dia menentukan suka atau tidak suka, terus kita mengesampingkan problematika yang ada di belakangnya, PR-nya gitu, PR Indonesia itu akeh loh, 270 juta gitu. PR-nya kan banyak tuh di belakang kan, problemnya. Berarti kan butuh sosok yang kapasitasnya oke, karakternya oke, kompetensinya oke loh. Jangan sampai nilainya cap cip apalagi. Iya, jangan suka atau tidak suka lah, kesampingkan itu juga. Cek track recordnya, karena tidak main-main. Ini kan berarti tanggung jawabnya nanti loh, besar loh. Ya itulah pesanku yang mungkin teman-teman nanti boleh disampaikan ke teman-teman yang lain juga, supaya anak muda jangan sampai pilihan kita sekali lagi didasarkan atas pilihan suka atau tidak suka dan appearance. Maksudnya appearance ini tampilan fisik semata gitu, tapi ceklah track recordnya, dia pantas tidak untuk jadi pemimpin atau memimpin mendapat amanah yang sebesar itu. Berat ya biasanya ya. Berat, tapi ini penting gitu. Nah jangan sampai kalau anak muda semua gitu toh ya mau dibawa kemana bro? Gimana Mas Ki? Ada menambahkan? Teman-teman ada yang mau tanya lagi? Mas Syafi mau menambahkan? Ya, yang lain dulu. Tunggu. Oke. Ini mungkin pertanyaan bisa jadi pertanyaan baik kalau teman-teman gak ada pertanyaan. Jadi ya Mas, soal anak muda nih terkait soal politik itu banyak yang masih memandang, mungkin nggak masih ya, banyak yang memandang kotor gitu. Nah, apa sih harapan atau tanggapan dari Mas Wisda atau Mas Syafi'i tentang hal ini supaya anak muda itu mau mulai politik juga gitu kan, dan bisa terjun juga gitu ke dunia politik gitu. Tapi Mas Syafi'i gimana? Kalau dari aku, kalau lihat dari teman-teman semuanya itu kan bagus ada 4 ya. Kalau secara pribadi berpakat itu ya dalam sistem demokrasi tidak ada sistem yang pas untuk mengatur selain adanya tantangan politik. Maka tantangan politik, katakanlah di mana ya? Di paling bagus Amerika kan? Untuk partai politik ya. Terus di Malaysia ada sistem monarki, tapi kan di situ ada faksi-faksinya, ada perdana menterinya. Jadi untuk demokrasi itu ya bikin partai politik. Selain partai politik untuk pelengkap dari demokrasi, partai politik itu ya sebagai wadah. Ya saya pengen Mas Wisda tadi bahwa pada berjuang gitu, berjuang yang bagaimana yang berjuang untuk mengentaskan antara kemiskinan, menyampaikan aspirasi rakyat. Fungsi 7 partai itu ya harus aplikasikan gitu. Apa aja sih fungsi rekrutan, budgeting, elektoral, dan sebagainya. Jadi ya jangan boleh sih kalangan sisi kritis harus ada dalam partai politik, karena kalau terlalu suka 100% itu ya juga bahaya karena akan jadi radikal gitu. Terlalu tidak suka juga menjadi radikal juga. Jadi harus ada space. Misalnya suka 70, tidak suka 30. Jadi itu ada balance gitu loh. Ada sisi bisa mengevaluasi dengan revisi, bisa kalau bahasa UI-nya itu ya paling bisa masih kalau bahasanya itu kayak berintrospeksi gitu. Muhasabah. Ya muhasabah, ngomong muhasabah itu ya jangan termakan dengan apa yang ada sekarang di partai politik itu
enggak juga, partai politik itu ya banyak. Dan teman-teman kan bisa ada yang dapat beasiswa, itu kan karena perjuangan dari partai politik. Harga cabai makan teman-teman di Pujasera di UBI. Itu kan kalau nggak ditentukan tempat politik kan ya nggak bisa gitu. Nah politik dari kita, sistem politik bangun dari partai. Jadi jangan sampai apatis, jangan Iya, gitu ya. apatis. Tapi minimal 50-50 lah, suka Iya. 50 nggak suka 50 kalau Ya teman-teman kalau mau belajar di PDI Perjuangan atau konteks juga, ya ini kan bisa komunikasi. Mas gimana? Kita bisa belajar dari mana? Itu dari yang mungkin dari Mas juga ada tapi tambahan. gimana masih sedikit terkait banyak anak muda. Persepsi ya. Iya. Kadang bukan kadang ya, sering kali persepsi itu muncul karena itu yang sering diekspos. Sebenarnya itu masalah elektoral. Elektoral itu apa? Pemilu, Pak. Kan sering kali itu tuh orang ngerti nanti fungsi partai politik ya wayang pemilu Iya, pilihan. betul. Ya saya disampaikan tadi pada fungsi partai politik itu nggak cuma fungsi elektoral, ada aspirasi, artikulasi, agregasi, gimana caranya memperjuangkan kepentingan rakyat di bawah. Prosesnya itu diagregasikan, butuh lobby. Nah itu kan yang tidak banyak orang tahu tuh, sampai produk undang-undang atau produk kebijakan itu bisa muncul. Itu kan juga proses politik, Pak. Pendidikan politik, kaderisasi seperti ini, yang aku sama Syafi'i alami. Itu kan jarang orang tahu, Pak. Karena yang paling seru memang wayang pemilu. Padahal sistem elektoral itu spiritnya kan individual, Pak. Spiritnya sendiri-sendiri, Pak. Akhirnya itu saya gali tarungan, ya toh. Kita ingin dengan apa? Kalau aku diajak juga, yang pertama teritorial terbuka, dan yang kedua paling gampang itu coblos nama, ya toh. Nah coblos nama katakanlah nih pemilihan ya, bertiga coblos nama. Nah ketemu taruhan. Satu partai. Taruhan. Satu partai. Taruhan. Di mana juga ketemu kain. Rapi. Nah, ini ketemu siapa? Itu ya. Spiritnya ke sana, Pak. Padahal kan karakter kultur kita tidak seperti itu. Ya tadi aku coba baca-baca buku Bung Karno lagi kan. Dulu tuh udah kita kok dulu zaman Bung Karno kecil ya. Itu kalau ada tamu misalnya ke rumah Firman tidak punya makanan nih. Nanti Mas siapa? Mas Fikri itu lewat belakang rumahnya ngasih makanan. Ben apa? Seperti ini orang yang bertamu di rumah Firman mana pangan? Dulu itu kayak ngono. Tidak mikir apa untungnya ya ngei panganan ke Firman. Terus bangun rumah. Aku dulu apa? Men, kata iya, dan kamu kayak api ya. Dulu tuh kayak gitu. Dan itu diceritakan di buku Bung Karno. Jadi kultur kita kan sebenarnya kan sekarang kan dari hitung-hitungan kabeh, Pak. Aku toko. Ya faktanya semangat zamannya sekarang seperti itu. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menerima dan beradaptasi. Tapi kan bukannya terus kita terlena ya oleh zaman. Kita harus punya idealisme dong. Ya, bagi kami PDI Perjuangan ya spirit Bung Karno itu ya yang harus kita sesuaikan. Pancasila itu kan jalan tengah, antitesa dari spirit liberal dan ya itulah yang harus sama-sama kita sadari. Semua terbentuk mindset seperti ini kenapa? Ya karena untuk membangun ketidaksukaan pada partai politik, sistem demokrasi kita ya biar gampang dikuasai, Pak. Digawe ora akun ae. Digawe dewi-dewian ae, Pak. Dengan individu. Kita kan tidak sadar kan. Terlena, nyaman.
Akhirnya dari sederhana, ini sistem pemilu kita suka atau tidak suka ya Pak. Ini wayah coba cek nanti, wayah pemilu. Wah, taruh. Makanya PD Perjuangan ya besok kita punya kebijakan tersendiri lah untuk mengatur bagaimana spirit individual itu kita minimalisir menjadi spirit gotong royong. Nah, nanti coba teman-teman analisa sendiri ya. Ya jelas itu tadi seringkali persepsi buruk itu muncul karena yang seringkali diekspos adalah elektoral. Padahal sistem pemilu ini individual itu tarung-tarungan. Pernah sendiri tarung-tarungan terus image persepsinya kita baik toh? Ya ada toh? Ya mau bicara partai nasionalis, partai religius ya ada sistemnya seperti ini tetap bertarung-tarungan di WKP. Ya toh? Makanya terlalu agak konyol ketika muncul faksi-faksi yang nasionalis religius. Yang diatur di kode sistemnya itu udah tukaran kabeh. Kok bicara nasionalis religius? Oke. Mungkin ini ada pertanyaan lagi ya. Jadi udah sampai ke karena kita udah lama ya kita ngobrol. Iya. Saking serunya nih kalau ngobrolin politik. Mungkin saya pengen closing statement dari Mas Sapiki sama Mas Wisda terkait entah itu terkait media ataupun tentang politik atau orang-orang yang bisa apatis atau bagaimana gitu. Tapi Elsa, Yang dulu Mas. nggak apa-apa. Ini ibaratnya mau makan apa? Terserah, makan apa? Jadi gimana? Closing statement aja. Entah itu pesan-pesan buat anak muda soal atau apapun tentang kehati-hatian dan bermedia atau apapun lah gitu, terserah mau apa, mau ngasih tips. Jadi karena sebentar lagi kan 2024 kan pesta demokrasi Iya. dari semua dari kepala daerah, presiden sama legislatif. Jadi ya pada prinsipnya ketika memilih pemimpin itu ya dicek track recordnya dulu. Dia itu yang modalnya itu udah melakukan apa sih, udah gimana saja sih. Terus program-programnya pas dia menjabat apa aja sih, yang kreasi berapa, yang tidak kreasi berapa. Jangan hanya memilih itu oleh berdasarkan track expect. Kalau dari teman-teman judge, baik, seperti itu kan. Jadi ya buat baca-baca bukunya dulu, baca-bacanya, baca berita seperti itu kalau mau memilih pemimpin. Terus kalau untuk mau berpartisipasi dalam partai politik, ya buat anak masih muda, masih prosesnya masih panjang, ya bagi aku sih ya tidak ada salahnya proses partai politik itu bisa. Karena Bung Karno sendiri itu mendirikan PNI, Partai Nasionalis Indonesia, dia bisa juga. Apalagi Bung Karno keluar tahunan dasarnya itu lebih gagah itu karena pas di PNI. Cuma teman-teman literasi Bung Karno itu baca karena milik Indonesianya itu Bung Karno yang kan di luar sih. Itu kan disampaikan dalam pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 di hari raya Pancasila. Makanya di bulan Bung Karno ini, bulan Juni, ya kita teman-teman muda kita semua itu ya kita kembali dah apa sih poin-poin dari Bung Karno itu yang pernah disampaikan pas muda itu Bung Karno itu melakukan apa aja sih? Kok sampai dia ketika berorasi itu sampai menggebu-gebu, terus sampai ketika orasi itu sampai diusir oleh Belanda, ditangkap dan mana itu juga kita mengambil poin-poin misalnya dari beliau. Selanjutnya Apa ya? Kalau aku sih ya cari wong Jawa ana gubunan ya. Ya itu peret tanpa pun sering gubunan ya, aku juga masih belajar. Dengan sekarang ini kita gubunan. Wah keren. Padahal belum. Wah. Ya itu sih pesanku sih ojo gubunan. Terus yang kedua kan cara paling mudah untuk memutus generasi muda masa depan kan adalah memutus jejak-jejak sejarahnya kok. Nah kita jangan mau
untuk diputus nih sejarah kita, bagaimana proses bangsa ini susah payahnya terbangun, semangat zamannya sekarang seperti apa. Anak muda mesti tahu lah, jangan sampai sekedar menjalani tapi kita tidak tahu nih spirit zamannya kayak apa, era zamannya sekarang apa nih. Kan berbeda loh, yang tak ceritain tadi, kulturnya dulu sampai 180 derajat bisa berbeda, padahal kita masih tinggal di tanah yang sama. Ya, kalau ini kita berpikir 100 tahun yang lalu kan masih sama tuh Pak, tapi kan suasananya berbeda. Berarti kan spirit zamannya terus mengalami perubahan. Nah itu yang mesti teman-teman kita semua tahu dan belajar, dan bagaimana kita harus bersikap. Kadang kita tidak perlu untuk nabrak ombak, tapi kita cukup berselancar di atas ombak. Bisa jadi style banget. Nah itu kan pesan yang punya meaning ya. Karena kalau kita nabrak, kalau kita kuat, kita bertahan. Nah kalau tidak kuat, hilang. Nah, kalau kita berselancar kan kita tahu bahwa ombak itu kecil atau besar, tapi kita tetap bisa survive, kita tetap bisa melewati. Ya itulah maksudnya kalau pesanku itu, jadilah dimanapun kita berada, ditugaskan pilihan semua masing-masing anak muda, yang penting jangan apolitis, karena semua hari ini ditentukan oleh proses politik, tapi dipahami ya, jadi lakukan di porsi masing-masing. Tidak semua mungkin akan tertarik di jalur yang aku pilih sama Syafi'i, mungkin di politik praktis katakanlah, yang mau berbirokrat jadi pengusaha, ya semua akan ketemu kan nanti, karena semua juga tetap akan berhubungan dengan proses politik Pak, dimanapun ya. Tapi kita jangan lupa jadi diri kita sebagai anak bangsa Indonesia. Kita hargai jasa-jasa bapak-bapak bangsa kita, founding father kita, pendahulu kita. Ya kalau bagi kami terutama ajaran-ajaran Ibu Karno itu tadi. Aku itu Pak Teguh. Mungkin biar bilang ya, teman-teman mungkin ada pandangan sendiri terkait politik, jadi ada pandangan. Itu kan dari pandangan dari kita nih, mungkin dari satu-satu teman-teman terkait politik itu. Jadi itu ya bimbang. Boleh nih teman-teman, mau satu-satu apa perwakilan juga boleh deh. Itu pandangan ya, jadi pandangan dari Mas Wisda sama Mas Syafi'i yang udah berada di partai itu, soal partai politik itu seperti itu ya. Dari teman-teman ada yang mau ngasih pandangan soal partai politik? Nggak ada. Oke, perwakilan dari saya aja ya Mas. Sebelum mengakhiri gitu, karena udah berapa menit gitu kan. Pandangan soal partai politik bagi saya, mungkin karena saya awal juga gitu kan, saya tidak terlalu mendalami soal partai politik, tapi dengan belajar komunikasi politik, kita belajar bagaimana tentang strategi politik itu gitu kan. Setidaknya kita memilih itu bukan soal ya itu tadi soal bagus apa ganteng apa enggaknya, tapi tentang integritasnya gitu. Karena di sini kita belajar bagaimana melihat kampanye dari berbagai partai gitu Mas. Dan saya setuju dengan statement tadi Mas Wisda bahwa kita itu jangan menabrak ombak tapi berselancar di atasnya gitu kan. Yang pada intinya kita ya belajar gitu kan, kita belajar semuanya gitu kan. Dan soal pilihan itu soal masing-masing gitu ya, kayak gitu Mas kalau dari kita politik itu. Karena soal politik itu sendiri, politik kan semua hal gitu kan, bukan cuma di sini aja, bukan soal partai aja. Politik itu semua sistem kehidupan kan ada politiknya gitu kan. Dan kita nggak bisa menyangkal tentang hal itu. Namun kembali lagi soal ketertarikan atau pilihan itu kita bisa memandang dari integritas partai itu sendiri, pilihan itu sendiri gitu ya Mas. Dan dari partai itu kalau kotor nggak sih, jelek apa buruk
ya ada baik dan buruknya gitu mungkin Mas Abi. Jadi saya closing statement. Oke, saya pengen ucapin makasih buat Mas Wisda dan Ya. Mas Syaki yang udah memperkenankan kita di hadir di DPD di kantor apa ya? Ya, DPD Perjuangan Jawa Tengah. Ya, di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Pokoknya terima kasih buat Mas Wisda dan Mas Syaki dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang tadi assalamualaikum.